Dari mana, Ta? Dari rumah aja, Mbak. Oh, dari rumah. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah lama ya jarang Iya. ketemu. Oh iya, tumben ada apa kesini? Di sini saya ingin bersilaturahmi, Mbak, sama Mhm. mempunyai masalah dan ingin ceritakan tentang konseling fitness. Oh, jadi mau konseling fitness. Oh iya, tahu konseling fitness dari siapa? Dari teman, Mbak. Oh, dari teman. Iya. Oke. Jadi datang ke sini atas kemauan sendiri atau dari dorongan orang lain? Dari diri saya sendiri, Mbak. Berarti atas kemauan dari Meta sendiri ya. Iya. Oke, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling fitness belum? Belum. Oh, belum. Iya. Jadi belum tahu ya? Iya. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi konseling fitness itu ya kayak gini prosesnya. Antara ada konselor dan klien. Nah, di sini konselornya saya dan konselingnya Mbak Meta. Nanti Mbak Meta silahkan menceritakan permasalahan terkait fisik ya tadi ya. Silahkan diceritakan. Kemudian nanti diharapkan Mbak Meta di akhir dapat memecahkan permasalahan secara mandiri. Jadi saya tegaskan lagi, konseling fitness itu bukan konseling tentang olahraga fitness. Iya. Jadi konseling fitness itu terfokus kepada konselingnya, yaitu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh klien tentang permasalahan fisik seperti itu, Mbak. Oh, iya, iya. Nah, nanti Mbak Meta pas menceritakan, diharapkan Mbak Meta dapat terbuka dalam menceritakan permasalahannya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi ataupun dirahasiakan ya. Iya, Mbak. Terus ini mungkin kan Mbak Meta ini baru pertama kali ya, mungkin ada rasa was-was ataupun takut. Nah, tenang aja Mbak, nanti permasalahan ini yang tahu hanya kita saja. Jadi nanti misalkan kalau video ini mau dipublikasikan itu atas izin Mbak Meta. Jadi kalau misal Mbak Meta memperbolehkan, saya share video ini. Kalau Mbak Meta tidak memperbolehkan, ya berarti kan untuk privasi kita berdua gitu kan. Atau mungkin diperbolehkan tetapi dengan syarat misal suara atau wajah disamarkan itu boleh. Seperti itu. Gitu ya, Mbak. Nah, dari penjelasan proses konseling fitness tadi gimana Mbak? Ada yang ditanyakan tidak? Alhamdulillah tidak. Oke, tidak. Berarti sudah cukup paham ya tentang penjelasan tadi. Oke. Gini aja, kita sepakati waktu dulu biar nggak melebar kemana-mana, takutnya kan nanti waktunya malah melebar kemana-mana gitu kan. Mau berapa menit kira-kira? 10 sampai 15 kira-kira cukup nggak? Insya Allah cukup. Oke, kalau cukup, oke. Berarti 10 sampai 15 ya. Iya. Oke, silahkan Mbak Meta menceritakan permasalahan terkait permasalahan fisik yang sedang dialami saat ini. Silahkan Mbak, monggo. Ya, Mbak, saya kan memiliki badan gemuk ya, jadi suka lihat sama teman-teman tuh iri, kok badan dia kok bagus-bagus, langsing gitu ya, Mbak. Dan mereka pakai baju aja mana pantas gitu. Terus saya kok pakai baju gitu ya, pakai celana kok nggak pede, selalu kecilan lah, pokoknya nggak pantas lah buat saya ya, Mbak. Emang sih saya dari keluarga yang gemuk, udah faktor keturunan ya, Mbak. Jadi saya tuh nggak pede gitu loh, Mbak, kayak ibu-ibu gitu, gendut banget. Jadi gitulah, Mbak. Untuk makan sendiri gimana? Suka ngemil atau minum es gitu? Iya, suka. Kan tahu sendiri ya, di sini kan sekarang kan musim COVID-19 ya, Mbak. Jadi suka rebahan, ngemil, terus malas gerak, makan tidur lah istilahnya ya. Iya, Mbak, jarang olahraga. Oke. Jadi gitulah, Mbak. Iya. Oke. Saya bisa merangkum dari penjelasan Mbak tadi tentang permasalahan yang Mbak hadapi itu sebenarnya Mbak ingin menurunkan berat badan gitu kan, ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal gitu kan. Nah, usaha apa yang Mbak pernah lakukan saat ini dalam menghadapi permasalahan Mbak saat ini? Usaha saya sih belum ada ya, Mbak. Tapi dulu saya tuh pernah diet, tapi kok
asam lambung saya naik, terus minum obat herbal, tapi ya tetap aja nggak turun-turun. Itu saya mencoba puasa hari Senin, Kamis, tapi ya usaha saya selalu gagal. Ya gitulah Mbak. Sempet kayak down gitu ya, Iya, karena pasrah usahanya gitu. nggak pernah berhasil gitu Iya. kan. Oke. Pernah nggak sharing-sharing kepada teman yang memiliki permasalahan yang sama dengan Mbak Meta tetapi dia udah berhasil gitu? Pernah Mbak, dulu kan pernah berolahraga ya, sana sini, terus saya jogging setiap pagi, tapi ya kan terpengaruh dengan apalagi makanan ya, selalu banyak makanan dengan terus minuman, apalagi di rumah ya disediain sama ibu, tapi tetap aja ya tergoda sama makanan itu. Untuk olahraga aja kurang ya? Iya, kurang jadinya, jadi kadang lupa olahraga itu. Ada keinginan nggak sih untuk melakukan olahraga tetapi males gitu? Ada. Sebenarnya ada motivasi gitu ya, tapi Iya, untuk melakukannya males gitu. iya, nggak Oke. sesuai sama motivasi tersebut. Mbak, di sini kan saya datang untuk bertujuan melakukan perubahan Mbak dari counseling fitness tersebut. Oke, saya sangat mengapresiasi motivasi dari Mbak Meta ya, meskipun masih sedikit bisa dibilang gitu kan. Iya. Tapi Mbak Meta sudah ada keinginan untuk melakukan perubahan gitu, dari yang mohon maaf darinya yang gedut menjadi ingin bentuk tubuh yang lebih ideal gitu Iya. kan. Oke, tapi bisa dibilang Mbak Meta sebenarnya sudah sadar gitu kan, apa yang dilakukan tadi misalkan dengan ngemil, terus makan, terus tidur, minum es itu kan bisa dibilang perilaku atau tindakan yang kurang baik gitu kan. Iya. Nah, tapi kenapa Mbak Meta masih melakukannya? Terus Mbak Meta juga bilang tadi masih mager gitu untuk melakukan olahraga. Kan di sini ya Mbak, sebenarnya itu ada motivasi, apalagi zaman sekarang kan di sosmed banyak ya Mbak, banyak sekali, tapi kok saya sering melihat tuh mesti ada pikiran oh nanti aja lah, terus padahal kan aku sudah kayak gini tuh Mbak, yaudah besok olahraga lah, harus gini harus rajin olahraga, besok pokoknya harus bagus lah badan saya gini, tapi ya ada pikiran udah nanti aja lah, nanti terus kasur itu lebih empuk jadi mau gerak saja males banget. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi penyebabnya yaitu tadi kan mager gitu kan, males, masih menunda-nunda waktu gitu. Iya. Sini saya bertujuan untuk mendapatkan motivasi dengan melakukan perubahan dari konseling fitness ini Mbak. Oh, jadi mau ini ya, apa jadi ingin melakukan perubahan gitu ya? Iya Mbak. Baguslah kalau udah ada motivasi dalam mencapai suatu tujuan, pastinya ada usaha ya. Nah, gini, kan tadi Mbak Meta sebenarnya sudah sadar apa yang dilakukan gitu kan. Nah, terus Mbak Meta tadi bilang A dan sekarang B. Nah, kita fokuskan lagi sebenarnya Mbak Meta ini keinginannya seperti apa gitu. Tidak lanjutannya Mbak ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kan pasti ada ya motivasi dan sama actionnya ya Mbak. Dua-duanya itu pasti ada. Mereka ingin berubah lah menjadi tubuh yang ideal. Saya datang di sini untuk bertujuan mendapatkan motivasi dan tindakan itu agar saya dari mager jadi tidak mager lagi Mbak. Oke, jadi ingin ada motivasi dan juga actionnya gitu iya, ya. Mbak. Oke, sebenarnya motivasi dan action itu yang bisa melaksanakan ya cuman Meta gitu kan, atas kesadaran diri Meta sendiri gitu. Di sini saya hanya membuka pikiran Meta saja gitu. Apa yang dilakukan Meta itu benar atau salah gitu kan, merasional atau tidak gitu. Jadi yang bisa melakukan, yang bisa memotivasi hanya Meta sendiri gitu. Meta sudah tahu ya, saya lihat sudah paham apa yang dilakukan gitu kan ya. Oke.
saya mempunyai dua alternatif nih. Yang pertama, Meta ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal atau langsing lah, bisa dibilang gitu kan, tapi tetap mager untuk melakukan usaha gitu. Terus pilihan nomor dua, ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal atau langsing tapi dengan usaha, yaitu berolahraga dan juga menjaga pola makan seperti ya tidak mengemil, terus mengurangi minum es gitu kan, tidak makan tidur gitu. Nah, kira-kira Meta mau pilih yang mana nih dari pilihan tadi? Kalau dari Meta sendiri milih nomor 2 Mbak. Pilih dua, oke. Dari pilihan tadi kan pastinya Meta tahu kan apa yang harus dilakukan. Kira-kira akan melakukan apa dengan pilihan nomor dua? Ya itu tadi Mbak, menjaga pola makan, terus berolahraga, tidak minum es, tidak mager, dan tidak rebahan terus. Diri dalam dari dalam Meta sendiri udah ada timbul motivasi, udah kelihatan lah Mbak terbentuk arahannya. Oke, berarti udah ada motivasi dan ingin actionnya gitu ya. Iya, actionnya. Oke, kalau sudah di sini kan yang pelaksanaannya kan bukan saya ya, pastinya dari Meta sendiri, atas kesadaran Meta sendiri untuk melakukan dan adanya motivasi gitu kan. Terus dari proses layanan konseling fitness, apa yang didapatkan oleh Mbak Meta? Ini ya Mbak, motivasi itu semakin meningkat, sudah kelihatan tidak remang-remang lagi ya Mbak. Nah sekarang Meta insya Allah bisa melakukan body goals tersebut dengan berhasil. Oke. Nah, kira-kira dari konseling ini ada manfaatnya nggak buat Mbak Meta sendiri? Ada Mbak, yaitu untuk Meta bisa memotivasi tersebut, bisa mempraktekkan langsung ya, supaya keinginan Meta berhasil dan terwujud untuk menurunkan berat badan Meta sendiri. Oke, berarti Meta sudah sadar ya, karena udah timbul kesadaran diri dari dalam diri Meta sendiri. Iya Mbak. Oke, Tuh, 2, 3. Gini Mbak, saya ingin melakukan perubahan itu dengan benar. berarti dengan maksudnya dengan segera gitu ya. Oke, saya akan melihat perubahan yang akan dilakukan Meta dengan mungkin minggu selanjutnya kita bisa lihat apakah Meta benar-benar melakukan hal tersebut atau tidak. Jadi nanti kan di minggu selanjutnya itu akan terlihat perubahannya seperti apa, apakah benar-benar dilakukan atau masih tetap mager nih gitu ya. Iya. Oke, karena dilihat sudah sore, udah mendung kan. Iya Mbak. Kita cukupkan dulu ya. Iya. Nanti kalau misal Meta masih ingin berbicara atau ada yang masih ingin disampaikan, bisa datang lagi atau nggak bisa lewat via WhatsApp gitu ya. Iya. Kita cukupkan. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak. Saya pamit dulu, sudah sore ini. Sudah, saya pamit Mbak. Oh iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Mari saya antar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Sari. Saya di sini sebagai klien dengan permasalahan untuk menurunkan berat badan. Ya, perkenalkan nama saya Diah Mangestuti. Di sini saya sebagai konselor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Confit. Stay fit and fresh. Salam Confit.